Baik, di sini saya akan memaparkan tentang asuhan keperawatan agregat dalam komunitas kesehatan populasi penyakit menular tuberkulosis paru. Dengan dosen pengampu, Bapak Ari Fardiansyah, SKP Nurse MAN. Selanjutnya, yang disusun oleh kelompok 11 yaitu dengan saya sendiri, Desi Yulianti, dan Teh Putri Atamvia. Selanjutnya, di sini ada skenario kasus. Di sebuah desa Bilalang 2 dengan luas daerah 3.000 meter persegi yang padat penduduk dengan jumlah penduduk 529 jiwa dalam 69 kakak diantaranya bayi atau balita 0 sampai 5 tahun, 19 jiwa, anak-anak 60 jiwa, remaja 69 jiwa, dewasa 343 jiwa, dan lansia 38 jiwa. Pekerjaan masyarakat kelurahan tersebut yaitu PNS Abri 9 jiwa, wira swasta 17 jiwa, pegawai swasta 28 jiwa, buruh terus 62 jiwa, pensiun 2 jiwa. Distribusi penduduk berdasarkan pendidikan terdiri dari belum sekolah yaitu bayi sampai balita 0 sampai 5 tahun sebanyak 12%. Anak tidak sekolah sebanyak 20%, TK sebanyak 15%, SD terdiri dari anak usia sekolah dan masyarakat yang hanya lulus SD 20%. SMP terdiri dari anak remaja dan masyarakat yang lulus SMP 25%, dan SMA terdiri dari anak remaja dan lulusan SMA 13%. Di Desa Bilalang 2 hanya terdapat praktik bidan dan puskesmas. Tidak terdapat kantor polisi, namun terdapat satu kantor pos kamling. Di Desa Bilalang ini jarang ada kegiatan kerja bakti. Dari hasil wawancara, ternyata warga masyarakat belum pernah mendapatkan tentang penyakit TB paru baik dari tetangga kesehatan maupun melalui leaflet. Pada, daerah pada daerah tersebut belum pernah diadakan penyuluhan kesehatan tentang penyakit TB paru. Masyarakat yang menderita TB paru tidak memeriksa, mengontrol kesehatannya ke puskesmas karena arah dari rumah warga lumayan jauh. Dan bahkan mereka tidak rutin mengambil obat TB ke puskesmas sehingga sebagian warga banyak yang mengalami putus obat dan kambuh akibat pengobatan yang tidak tuntas atau karena bosan atau lupa tidak meminum obat TB. Akibat kesibukan kerja, mayoritas masyarakat tidak tahu tentang perawatan TB paru sehingga mereka kadang-kadang meludah atau berdahak sembarangan di tempat, kadang di got, di jalan umum, dan tidak ada pengkhususan alat tenun dan alat makan antara penderita dengan yang sehat. Hasil wawancara ternyata eh, warga Bilalang 2 terkena TB paru ada 23 orang, sekitar 43,5%. Dan warga yang memiliki pengetahuan tentang TB paru sebanyak 23%, warga yang tidak memiliki cukup pengetahuan TB paru sebanyak 57%. Dari hasil wawancara menentukan bahwa sebanyak 60% dari warga yang memiliki ventilasi tidak pernah membuka jendela. Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 32% rumah warga kurang pencahayaan sehingga tanpa gelap dan ruangan di dalam rumah tampak gelap. Selanjutnya ada asuhan keperawatan komunitas. Yang pertama ada pengkajian. Lokasi pengkajian di Desa Bilalang 2 merupakan suatu daerah desa yang berada di Kecamatan Kota Mobagu Utara, Kabupaten Mobagu. Luas wilayah daratan Desa Bilalang 2 kurang lebih 3.000 meter persegi. Tanggal pengkajian 30 September 2024, kelompok 11. Di sini ada pengkajian Windshield Survey, yaitu ada detail. Tipe perkampungan atau perdesaan, menurut temuan, tipe rumah yang di desa ini sudah permanen, lingkungan tempat tinggal. Di sini rata-rata keadaan rumah baik, permanen, dan di tembok dan di lantai dengan semen. Ada 97,8% memiliki rumah sendiri dan kondisi lingkungan bersih, jarak antara rumah warga satu lain 2,5 meter persegi, lokasi berdekatan dengan sawah. Di sini ada umur area perumahan. Bangunan di Desa Bilalang ini sudah lama tetap terpelihara dengan baik. Tidak terdapat bangunan baru dan tidak ada bangunan yang rusak ataupun terbengkalai. Selanjutnya ada karakteristik sosial kultural. Penduduk terdiri dari balita sampai lansia. Mayoritas penduduk di sana berusia remaja dan mayoritas warga berasal dari suku Monggodo. Warga terlihat sibuk bekerja di luar daerah. Tidak terlihat adanya tanda kurang punya harapan. Selanjutnya ada lingkungan. Yang pertama tampak umum dan kedua bahaya lingkungan.
Yang pertama tampak umum, halaman dan pekarangan terlihat bersih, jalanan berlubang sehingga terdapat genangan air. Terdapat beberapa tanaman hias di rumah warga, tidak terdapat patungan atau tanda-tanda seni lain di rumah warga. Yang kedua, bahaya lingkungan. Tampak adanya polusi udara akibat banyaknya kendaraan yang melintas di kelurahan tersebut. Yang ketiga, ada stresor lingkungan. Terlihat adanya keramaian, tidak ada tanda-tanda yang menyebabkan banyaknya angka kriminal, tidak terlihat adanya penyalahgunaan nafas. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan. Yang pertama ada fasilitas kesehatan, yang kedua sumber pelayanan kesehatan pertama. Yang pertama, tidak terdapat rumah sakit ataupun klinik, namun terdapat praktik bidan dan puskesmas. Yang kedua, terdapat praktik bidan dan puskesmas setempat. Yang selanjutnya ada pengkajian inti komunitas. Yang pertama, kajian riwayat. Itu ada riwayat wilayah, terus berapa usia penduduk yang paling tua di wilayah tersebut. Menurut temuan dari hasil rekapitulasi data sampai dengan bulan Januari di Puskesmas Desa Bilalang 2, hanya ada beberapa orang yang berkunjung atau diperiksa. Dari jumlah tersebut ada satu penyakit dengan distribusi terbesar yaitu TB paru, ada 23 orang. Usia penduduk yang paling tua di wilayah tersebut yaitu 85 tahun. Demografi, usia dan jenis kelamin kelompok atau komunitas yang dibina. Yang kedua, ada ras atau etnik. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, status pekerjaan. Yang kelima, tingkat penghasilan masyarakat. Berdasarkan jenis usia, yaitu 26% penduduk adalah orang dewasa dan 7% adalah lansia. Di daerah desa Bilalang, 49% penduduknya berjenis kelamin laki-laki dan 51% berjenis kelamin perempuan. Penduduk di Desa Bilalang 2 ini dihuni oleh sebagian besar suku Mogodo. Distribusi penduduk berdasarkan pendidikan terdiri dari belum sekolah yaitu bayi 0 sampai 5 tahun sebanyak 12%, anak tidak sekolah sebanyak 20%, TK sebanyak 15%, SD terdiri dari anak usia sekolah dan masyarakat yang hanya lulusan SD 20%. SMP terdiri dari anak remaja dan masyarakat lulusan SMP 25%, SMA terdiri dari anak remaja dan lulusan SMA 13%. 74% pekerjaan warga di Desa Bilalang 2 adalah buruh tani, pabrik. Sedangkan sisanya menjadi pegawai swasta, wira swasta, dan PNS atau ABRI. Rata-rata pendapatan setiap kakak dalam satu bulan yaitu 500 sampai 2 juta per bulan. Selanjutnya itu ada statistik vital, angka prevalensi masalah kesehatan di komunitas, terus ada angka kesakitan dan angka kematian dalam 2 tahun terakhir. Masalah kesehatan yang paling banyak terjadi di Desa Bilalang 2 yaitu TB paru. Dalam 2 tahun terakhir di Desa Bilalang 2 terjadi kasus TB paru, namun sejauh ini dalam proses pengobatan. Selanjutnya ada nilai dan kepercayaan. Yang pertama ada agama, yang kedua bangunan tempat dan ibadah, yang ketiga kepercayaan masyarakat tentang penyakit dan kesehatan. Mayoritas warga berasal dari suku Mogodo, beragama Islam dan Kristen. Terdapat 2 masjid jami dan 1 musola, 1 gereja di desa Bilalang 2 ini. Masyarakat jika sakit selain berobat ke puskesmas, juga berobat ke klinik kesehatan. Terkadang mereka juga membeli obat di toko obat-obatan seperti seperti yang selanjutnya ada pengkajian 8 subsistem komunitas. Pengkajian 8 subsistem komunitas. Yang pertama ada lingkungan. Inspeksi peta RW, rawan masalah kesehatan di RW yang dikelola, adanya pasar dan tempat rekreasi. Menurut temuan dari hasil rekapitulasi data sampai dengan bulan Januari di Puskesmas Desa Bilalang 2, jarang orang yang berkunjung atau diperiksa. Dalam jumlah tersebut ada satu penyakit dengan distribusi terbesar yaitu TB paru, 23 orang atau 43,5%. Terdapat satu pasar di dalam desa ini.
Tidak ada tempat rekreasi di desa ini, namun masyarakat di desa Bilalang ini paling banyak memanfaatkan perkarangan rumah menjadi kebun untuk menanam berbagai tumbuhan. Selanjutnya ada tanda vita, kondisi lingkungan dan rumah. Kondisi lingkungan bersih jarak antara rumah warga satu lainnya 2,5 meter persegi. Lokasi berdekatan dengan wilayah sumber air menggunakan PAM, sumber sumber dan air mineral steril. Selanjutnya, sistem review, dukungan sosial dari keluarga kelompok maupun masyarakat sekitarnya. Yang kedua ada observasi sistem sosial seperti perumahan, tempat ibadah, tempat bisnis, dan lain-lainnya. Di desa ini juga tidak terdapat kantor polisi, namun terdapat puskamling. Terus ada kegiatan pengajian rutin dan PKK yang diadakan setiap 2 kali per bulan dan kegiatan gereja. Yang kedua ada pelayanan kesehatan dan sosial. Jenis pelayanan yang diberikan, harga, waktu pelayanan, siapa yang memberi pelayanan atau tenaga kesehatan yang Terus selanjutnya ada karakteristik penggunaan pelayanan, keadekuatan, keaksesibilitas, dan penerimaan fasilitas oleh penggunaan pelayanan. Selanjutnya ada kegiatan posyandu. Menurut temuan, pelayanan yang diakses oleh warga Desa Bilalang 2 adalah praktik bidan dan puskesmas. Harga untuk memperoleh pelayanan kesehatan relatif murah dan terjangkau untuk warga. Aksesibilitas dan penerimaan fasilitas kesehatan tidak adekuat. Waktu pelayanan puskesmas pukul 7 sampai 12. Pemberian pelayanan kesehatan adalah praktik bidan dan puskesmas pembantu. Penggunaan layanan kesehatan paling banyak adalah balita dan lansia. Kegiatan posyandu diadakan setiap 1 bulan sekali oleh swadaya masyarakat. Yang ketiga ada ekonomi, status pekerjaan penduduk, bekerja, tidak bekerja, atau pensiun. Rata-rata pendapatan keluarga per bulan. Selanjutnya ada kemampuan keluarga menyediakan makanan bergizi. Menurut temuan, pekerjaan penduduk 74,3%, buruh tani dan pabrik, sisanya PNS atau ABRI. Pegawai swasta dan wira swasta. Rata-rata penghasilannya 500 sampai 2 juta per bulan. Masyarakat di Kelurahan Bilalang 2 mampu menyediakan makanan yang bergizi baik dari segi pengetahuan dan kemampuan keuangan. Terus di sini ada tabungan kesehatan. Ada sebagian masyarakat yang mempunyai tabungan kesehatan berupa asuransi BPJS kesehatan. Yang keempat ada keamanan dan transportasi, yaitu ada pelayanan polisi, sanitasi, dan kualitas udara. Menurut temuan tidak terdapat kantor polisi di desa ini, namun ada 1 poskamling. Yang kedua, sumber air menggunakan PAM, sumur dan air mineral steril. Saluran pembuangan sampah terjaga dan pembuangan air limbah. Terus tampak adanya polusi udara akibat banyaknya kendaraan yang melintas di kelurahan tersebut. Selanjutnya, transportasi. Jenis transportasi yang digunakan oleh masyarakat, pelayanan transportasi, dan kondisi jalan. Transportasi yang digunakan oleh warga adalah beca, sepeda, motor, dan mobil atau angkutan umum. Terdapat mobil angkutan umum dan bus. Kondisi jalan raya bagus, namun jalan ke desa Bilalang sedikit mengalami kerusakan. Selanjutnya ada politik dan pemerintahan. Kebijakan pemerintah setempat dalam mengatasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Yang kedua, kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Menurut temuan, pada daerah tersebut belum pernah diadakan penyuluhan kesehatan tentang penyakit infeksi karena kader kurang berperan aktif. Selanjutnya, pengkajian yang keenam ada komunikasi. Media komunikasi yang dimiliki oleh keluarga, alat komunikasi. Menurut temuannya, media komunikasi yang dipergunakan untuk memperoleh berbagai informasi pengetahuan tentang kesehatan melalui televisi, radio, dan melalui papan pengumuman yang ada di desa. Media komunikasi di masyarakatnya yaitu ada pengajian dan arisan, konsultasi dengan tenaga kesehatan dalam mengatasi masalah kesehatan. Media komunikasi di masyarakat ini yaitu dengan kumpul PKK dan pengajian. Tidak ada konsultasi oleh tenaga medis dan masyarakat.
Yang selanjutnya ada pengkajian pendidikan. Prosentase keluarga yang buta huruf, fasilitas pendidikan atau informasi yang ada di masyarakat. Menurut temuannya, ada 2% warga yang buta huruf. Warga yang buta huruf kebanyakan adalah kalangan lansia. Terdapat TK, SD, SMP, Kelurahan Bilangan 2, tidak terdapat perpustakaan umum. Namun terdapat papan informasi di Desa Bilalang. Mayoritas warga berpendidikan sampai SMA. Yang terakhir ada pengkajian rekreasi. Yaitu ada kebiasaan rekreasi, sarana rekreasi, jenis rekreasi yang ada di keluarga maupun masyarakat. Menurut temuannya, di desa ini tidak terdapat taman bermain atau tempat rekreasi, namun warga setempat biasanya memanfaatkan pekarangan rumah menjadi kebun. Tidak terdapat sarana rekreasi. Selanjutnya ada pengkajian persepsi. Pengkajian persepsi komunitas. Dengan berbagai usia yang berbeda, misalkan remaja, lansia, pekerjaan, tokoh masyarakat. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai komunitas? Yang kedua ada persepsi perawat. Pernyataan umum mengenai kondisi kesehatan di komunitas. Menurut temuannya, lingkungan di Desa Bilalang ini termasuk wilayah yang kurang bersih di setiap halaman warganya. Mayoritas masyarakat tidak tahu tentang perawatan TB paru, sehingga meludah sembarangan. Sehingga menyebabkan penularan penyakit TB paru. Lanjut. Pola hidup masyarakat di lingkungan Desa Bilalang ini dinilai kurang baik. Masyarakat yang menderita TB paru tidak memeriksa atau mengontrol kesehatan ke puskesmas, dan bahkan mereka tidak rutin mengambil obat TB paru ke puskesmas, sehingga banyak sebagian warga yang mengalami putus obat dan kambuh akibat pengobatan. Lanjut. Selanjutnya ada format analisa data dan diagnosis akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Teh Putri Artamevia. Baik, terima kasih kepada Teh Desi. Yang selanjutnya yaitu ada format analisis data dan diagnosa. Untuk yang data pertama yaitu ada studi dokumen. Berdasarkan hasil dokumentasi, terdapat warga terkena TB paru 23 orang atau 43,5%. Untuk studi angket, warga yang memiliki pengetahuan tentang TB paru sebanyak 23%. Warga yang tidak memiliki cukup pengetahuan TB paru sebanyak 57%. Dari hasil observasi, yaitu pada daerah tersebut belum pernah diadakan penyuluhan kesehatan tentang penyakit menular, terutama tentang TB paru, karena kadar kurang berperan aktif. Dari hasil wawancara dengan warga bahwa mayoritas tidak tentang TB paru, sehingga terkadang mereka meludah atau berdahak di sembarang tempat, seperti di got atau di jalan umum. Yang kedua yaitu masalah deviasi kesehatan komunitas. Dari studi dokumen, fasilitas pelayanan yang ada di Desa Bilalang 2 hanya terdapat praktik dan puskesmas saja. Pendidikan warga yang lulusan SD sebanyak 180, 34% orang, dan warga yang tidak bersekolah sebanyak 19 orang. Untuk studi angkatnya, warga yang memiliki pengetahuan tentang TB paru sebanyak 23%, warga yang tidak memiliki cukup pengetahuan TB paru sebanyak 57%. Dari hasil observasi, pada daerah tersebut belum pernah diadakan penyuluhan kesehatan tentang penyakit menular tentang TB paru, karena kadar kurang berperan aktif. Dari hasil wawancara, ternyata warga masyarakat belum pernah mendapatkan informasi tentang penyakit TB paru, baik dari tenaga kesehatan maupun leaflet. Di desa ini juga belum pernah diadakan penyuluhan kesehatan tentang penyakit TB paru. Untuk yang ketiga, yaitu dengan masalah ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan.
dari studi dokumennya, yaitu fasilitas pelayanan yang ada di Desa Bilalang 2 hanya terdapat praktik bidan dan puskesmas saja. Pendidikan warga yang lulusan SD sebanyak 180 orang dan warga yang tidak bersekolah sebanyak 19 orang. Dari studi angketnya, warga yang memiliki pengetahuan tentang TB paru sebanyak 23%, warga yang tidak memiliki cukup pengetahuan TB paru sebanyak 57%. Dari hasil observasi, pada daerah tersebut belum pernah diadakan penyuluhan kesehatan tentang penyakit menular tentang TB paru karena kadar kurang berperan aktif. Dari hasil wawancara, ternyata warga masyarakat yang memiliki penyakit TB paru tidak memeriksa atau mengontrol kesehatannya ke puskesmas, sehingga sebagian warga banyak yang mengalami putus obat dan kambuh akibat pengobatan yang tidak tuntas, atau juga karena bosan atau lupa tidak minum obat TB akibat kesibukan kerja. Untuk selanjutnya ini ada screening prioritas diagnosa keperawatan komunitas. Pertama, ada perilaku kesehatan cenderung beresiko, 2 deviasi kesehatan komunitas, 3 ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Lanjut ke bawah. Ke bawah lagi. Nah, untuk diagnosa keperawatannya itu ada perilaku kesehatan cenderung beresiko, defisiensi kesehatan komunitas, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Yang keenam yaitu ada perencanaan. Untuk perencanaannya itu data yang pertama ada studi dokumen. Berdasarkan hasil dokumentasi, terdapat warga yang terkena 43,5%, terkena TB paru. Untuk studi angketnya, warga yang memiliki pengetahuan tentang TB paru sebanyak 23%, warga yang tidak memiliki cukup pengetahuan TB paru sebanyak 57%. Untuk diagnosa keperawatannya itu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Untuk hasilnya yaitu prevensi primer. Pertama, ada persepsi bahwa perilaku sehat berhubungan dengan kesehatan seseorang. 2. Persepsi bahwa kesehatan merupakan prioritas dalam pilihan gaya hidup. Yang selanjutnya itu ada prevensi sekunder. Pertama, menyadari kemampuan merubah perilaku. Ke bawah lagi. Selanjutnya itu ada prevensi tersier. Pertama, tim kesehatan yang membantu masyarakat dalam merubah pola hidup yang baik. Ke atas lagi. Untuk intervensinya itu ada prevensi primer. Pertama, pendidikan kesehatan tentang pencegahan TB paru serta pola hidup bersih. Kedua, pengajaran kepada kader untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Selanjutnya ada prevensi sekunder. Pertama, mengubah perilaku pola hidup masyarakat yang kurang sehat. Selanjutnya ke bawah. Selanjutnya ada prevensi tersier. Pertama, keluarga yang mendukung perubahan perilaku kesehatan menjadi lebih baik. Lanjut. Selanjutnya yang ketiga, ke atas. Maaf, langsung aja dibacakan hasil observasinya. Oke. Selanjutnya itu hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi penanganan rumah oleh matahari yang kurang sebanyak 15% dan 32%. Pencahayaan sehingga ruangan di dalam rumah tampak gelap 60%. Rumah memiliki ventilasi namun tidak pernah membuka jendela dan 40% tidak memiliki ventilasi. Untuk diagnosanya itu ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Untuk hasilnya itu prevensi primer, keyakinan kesehatan, 2 keyakinan kesehatan, kemampuan yang dirasakan untuk melakukan. Yang selanjutnya itu prevensi sekunder. Pertama, keyakinan kesehatan perceived untuk mengontrol. 2, keyakinan kesehatan, yaitu sumber daya yang dirasakan. 3, keyakinan kesehatan, ancaman. 4, orientasi kesehatan. 5, derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada prevensi tersier. Pertama, partisipasi tim kesehatan dalam keluarga. 2, dukungan sosial.
Biasanya itu ada prevensi primer. Pertama, manajemen kasus. 2, pendidikan kesehatan. 3, program pengembangan. 4, pemasaran sosial. Yang selanjutnya itu prevensi sekunder. Pertama, manajemen penularan penyakit. 2, manajemen lingkungan. 3, screening kesehatan. 4, identifikasi risiko. 5, surveillance komunitas. Selanjutnya ada prevensi tersier. Pertama, dukungan terhadap caregiver. 2, dukungan keluarga. Yang selanjutnya itu ada hasil wawancara. Dari hasil wawancara, ternyata warga masyarakat yang memiliki penyakit TB paru tidak memeriksa atau mengontrol kesehatannya ke puskesmas, sehingga sebagian warga banyak yang mengalami putus obat dan kambuh akibat pengobatan yang tidak tuntas, atau juga karena bosan atau lupa tidak minum obat akibat kesibukan kerja. Yang selanjutnya yaitu langsung ke plan of action teh. Ini itu ada plan of action. Pertama ada diagnosa perilaku kesehatan cenderung berisiko. Kegiatannya itu pertama pendidikan kesehatan tentang penyakit menular. Yang kedua yaitu pola hidup sehat. Selanjutnya ada tujuan. Untuk tujuan umumnya itu setelah dilakukan tindakan pendidikan kesehatan pada masyarakat di Kelurahan Bilalang, diharapkan kejadian angka penyakit menular menurun. Untuk tujuan khususnya yaitu setelah dilakukan tindakan pendidikan kesehatan, diharapkan pertama, masyarakat Kelurahan Bilalang 2 mampu menjelaskan pengertian, penyebab, dan gejala, dan penularan dan pencegahan penyakit menular. 2, masyarakat tidak hanya mampu menjelaskan, tetapi masyarakat juga memahami apa yang sudah disampaikan. Untuk sasarannya yaitu masyarakat Kelurahan Bilalang, waktunya pada tanggal 30 September 2024. Untuk tempatnya itu di Balai Desa, alokasi dana itu dari Kas Kelurahan Bilalang 2 dan dana mahasiswa. Untuk penanggung jawabnya yaitu mahasiswa dan Bapak Kepala Desa atau Kelurahan Bilalang 2. Yang kedua yaitu ada definisi kesehatan komunitas. Untuk tindakannya itu pertama melakukan program kesehatan berupa monitoring kebijakan kesehatan. 2, melakukan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut meningkat. Selanjutnya itu untuk tujuannya setelah dilakukan program kesehatan berupa monitoring kebijakan kesehatan mengenai penyakit menular, diharapkan kader Kelurahan Bilalang 2 sering melakukan penyuluhan tentang kesehatan masyarakatnya dan peningkatan pelayanan kesehatan. Untuk tujuan khususnya yaitu setelah dilakukan tindakan program kesehatan berupa monitoring kebijakan kesehatan, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut meningkat. Maka pertama, pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular meningkat 80%. 2, masyarakat mengetahui tentang penyakit menular. 3, adanya penyuluhan dari tenaga kesehatan tentang penyakit menular. 4, fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut meningkat. Untuk sasarannya yaitu kader dan masyarakat Kelurahan Bilalang. Tempatnya di Balai Desa. Untuk alokasi dananya yaitu Kas Kelurahan Bilalang 2 dan dana mahasiswa. Untuk penanggung jawabnya yaitu kader Kelurahan Bilalang 2 dan didampingi oleh mahasiswa. Selanjutnya ada ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Untuk tindakannya itu demonstrasi cara batuk efektif dan ketika batuk. 2, memberikan penyuluhan tentang TB paru. 3, demonstrasi cara mencuci tangan yang benar. 4, membersihkan lingkungan rumah.
5. Memberikan pendidikan kesehatan tentang membawa anak imunisasi secara rutin tentang pentingnya imunisasi. Untuk tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan pendidikan kesehatan pada masyarakat di Kelurahan Bilalang, maka kejadian penularan penyakit TB paru menurun. Untuk tujuan khususnya yaitu pertama, masyarakat yang memiliki penyakit TB paru harus lebih sering mengontrol atau memeriksa kesehatannya ke puskesmas, sehingga sebagian warga tidak ke bawah tertular dengan penyakit TB paru. 2. Warga yang menderita penyakit TB paru harus lebih patuh terhadap pengobatan agar tidak semakin parah. Baik, selanjutnya ada implementasi dan evaluasi. Tanggal dan jamnya Senin 30 September 2024. Diagnosa keperawatannya, perilaku kesehatan cenderung berisiko. Implementasinya, pendidikan kesehatan tentang penyakit menular. Gejala, pengertian penyebab, cara penularan, dan tanda gejala dan pencegahan. Kedua, ada pola hidup sehat. Evaluasinya, S-nya, masyarakat mengatakan sudah paham tentang pengertian penyebab, cara penularan, dan tanda gejala pencegahan penyakit menular. O-nya, masyarakat terlihat berpartisipasi mengikuti penyuluhan tentang penyakit menular. Masyarakat dapat mengetahui tentang pengertian penyebab, cara penularan, dan tanda gejala. Pencegahan penyakit penular. A-nya, perilaku kesehatan cenderung berisiko, teratasi sebagian. B-nya, lanjutkan intervensi perilaku kesehatan cenderung berisiko. Ke atas. Selanjutnya ada defisiensi kesehatan komunitas. Yang pertama, melakukan program kesehatan berupa monitoring kebijakan kesehatan. Yang kedua, melakukan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut meningkat. S-nya, masyarakat meningkatkan adanya program penyuluhan kesehatan. Masyarakat mengatakan adanya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di desa Lingga. O-nya, tampak adanya penyuluhan kesehatan masyarakat. Tampak adanya peningkatan kesehatan di desa Bilalang ini. Hanya defisiensi kesehatan komunitas teratasi. Lanjut. Intervensi Yang ketiga ada tidak efektifan pemeliharaan kesehatan. Yang pertama ada pendidikan kesehatan penyakit menular. Yang kedua ada hidup sehat. S-nya, masyarakat mengatakan sudah paham tentang pengertian penyebab, cara penularan, tanda gejala, dan pencegahan penyakit menular. O-nya, masyarakat terlihat berpartisipasi mengetahui penularan tentang penyakit menular. Masyarakat mengetahui tentang pengertian dan penyebab. Lanjut. Cara penularan dan tanda gejala serta pencegahan penyakit menular. Hanya perilaku kesehatan cenderung berisiko teratasi sebagian. Hanya lanjutkan intervensi perilaku kesehatan cenderung berisiko. Yang ke-9 ada terapi modalitas untuk penyakit menular pada pasien TB paru. Yang pertama ada manajemen jalan nafas, menghisapkan lendir, terapi oksigen. Yang keempat ada untuk efektif. Yang kelima, latihan pernafasan dengan teknik memutar. Yang keempat ada infrared untuk memanaskan tubuh. Yang ketujuh ada ACBT untuk membersihkan sekresi paru yang berlebihan. Yang ke-10 ada peran dan fungsi perawat. Peran dan perawat komunitas sebagian penyuluh atau edukator dalam pemberian informasi mengenai kesehatan, terutama mengenai penyakit menular. Yang kedua, sebagian konselor. Sebagai masyarakat bisa berkomunikasi kepada perawat dan sebaliknya. Perawat akan memberikan konsultasi mengenai masalah kesehatan yang sedang dihadapi, terutama penyakit menular. Yang ketiga, sebagai fasilitator. Kami bisa membantu memfasilitasi kebutuhan kesehatan yang
masyarakat perlukan. Selanjutnya ada fungsi perawat komunitas. Yang pertama, fungsi independen, melakukan asuhan keperawatan keluarga dan komunitas. Yang kedua, fungsi dependen, melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis mengenai kasus penyakit ini. Eh, yang ketiga ada fungsi interdependen, kerjasama dengan sejawat untuk melakukan penyuluhan kesehatan mengenai penyakit menular. Yang selanjutnya ada kode etik keperawatan yang sesuai dengan kasus. Yang pertama ada beneficence atau berbuat baik. Sebagai perawat kita harus bermanfaat bagi sekitar dengan dan melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan mengenai penyakit menular. Yang kedua ada veracity, mengatakan kejujuran. Sebagai perawat kita harus mengatakan yang sejujurnya terhadap apa yang sebenarnya sedang mereka alami dan jangan mengenang. Yang ketiga ada justice atau keadilan. Sebagai perawat kita harus bersikap adil terhadap semua masyarakat, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan derajat ekonomi. Yang keempat ada non-maleficence atau pencegahan kerusakan atau bahaya. Sebagai perawat kita melakukan tindakan sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan yang tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis masyarakat. Selanjutnya, mungkin sekian presentasi dari kelompok 11. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di kolom chat. Terima kasih. Sekian dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.